Bahaya pecahnya perang nuklir membayangi ketegangan Rusia versus Ukraina. Doktrin Mutual Assured Destruction, kesepakatan untuk saling menghancurkan, diyakini bisa membuka pintu gerbang kiamat. Sebagaimana diketahui, Ukraina saat ini condong ke NATO. Meski belum menjadi anggota NATO, namun ada Amerika Serikat di belakang Ukraina, dan di sisi lain, ada Rusia yang sama-sama punya senjata nuklir seperti Amerika Serikat. Meski kecil kemungkinan Rusia dan Amerika Serikat akan perang secara langsung, kemungkinan kecelakaan kemanusiaan pasti akan terjadi. Indonesia harus tampil demi perdamaian dunia, sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pajajaran atau UNPAD, Teuku Reza Shah, menilai konflik Amerika Serikat dan Rusia belakangan ini mirip dengan konflik Perang Dingin Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada era 60-an. Kini Rusia sudah menempati pasukannya di wilayah perbatasan dengan Ukraina, yang merupakan negara bekas Uni Soviet, dan sejak tahun 2014 dipimpin oleh orang yang tidak pro dengan Rusia. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina yang pro-Rusia, yakni Viktor Yanukovych, sudah digulingkan pada saat itu. Teuku Reza Shah melihat saat ini dunia sudah muak dengan perang. Dunia internasional saat ini lebih menaruh perhatian kepada masalah bersama, seperti perubahan iklim, isu lingkungan, dan peningkatan kehidupan sesuai dengan Sustainable Development Goals, maka pilihan perang adalah pilihan yang tidak bakal diambil. Lalu bagaimana dengan dua negara besar, Amerika Serikat dan Rusia? Teuku Reza Shah mengatakan, resikonya terlalu besar karena masing-masing negara punya nuklir. Amerika Serikat maupun Rusia tidak akan berani. Ini menurut saya hanya sebatas psywar atau perang mental untuk saling menakut-nakuti. Terlebih saat ini Amerika Serikat bukan lagi negara yang amat sangat populer. Amerika Serikat tidak akan mengambil resiko membela Ukraina, kecuali hanya sebatas mengirim pasukan dan menguji peralatan perangnya tanpa perang sungguhan melawan Rusia. Ada doktrin yang berasal dari Amerika Serikat bernama Mutual Assured Destruction atau kesepakatan untuk saling menghancurkan. Doktrin ini muncul di era Menteri Pertahanan Amerika Serikat, McNamara, pada tahun 1960-an. Intinya doktrin tersebut adalah prinsip pencegahan yang didasarkan pada gagasan bahwa serangan nuklir satu negara akan dibalas dengan serangan balik nuklir yang luar biasa, maka mati satu akan mati semua, hancur satu akan hancur semua, dan tidak ada pemenang. Presiden Amerika Serikat juga punya tas berkode football seukuran koper berisi perangkat untuk mengaktifkan nuklir mereka, dan koper itu selalu dibawa-bawa pengawal presiden. Namun kembali lagi, perang Amerika Serikat versus Rusia tidak akan terjadi, menyusul ketegangan Ukraina versus Rusia belakangan ini. Masih ada potensi perang nuklir, yakni lewat kecelakaan yang disebut accidental detonation. Perang nuklir pernah nyaris terjadi pada 1962. Saat itu Uni Soviet menaruh peluru kendali di Kuba, dan Amerika Serikat membaca peluru kendali itu yang berpotensi bermuatan nuklir. Perang Dunia Ketiga nyaris meletus. Saat itu awak kapal selam Rusia sudah berdebat di dalam kapal selam apakah akan menembak Amerika Serikat atau tidak, dan untungnya mereka tidak melepaskan tembakan. Perang terhindar pada saat itu, namun kecelakaan kecil yang bisa memantik perang nuklir bisa saja terjadi lewat ketegangan Ukraina versus Rusia pada tahun 2022 ini. Bila perang nuklir terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia, bukan hanya Amerika Serikat dan Rusia yang kena dampaknya. Dampak perang nuklir bakal lebih besar ketimbang ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Dampak perang nuklir modern bakal lebih masif daripada itu, yakni setara dengan meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883, seluruh dunia bisa kena dampaknya, paling tidak kena debu nuklir yang beracun. Pada situasi saat ini, demi perdamaian dunia, Indonesia harus beraksi. Tidak cukup Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Lestari Priyansari Marsudi, yang turun untuk mengambil tindakan, melainkan Presiden Joko Widodo sendiri yang harusnya langsung turun tangan. Ini bisa menjadi panggung Indonesia kalau pemerintah Indonesia sadar akan mekanismenya. Sampai saat ini,
Ada Turki yang bergerak mencoba menjadi penengah Amerika Serikat Ukraina. Namun demikian, negara yang berkonflik dinilai tidak mau ditengahi Turki karena Turki tidak sepenuhnya bebas dari keberpihakan, dan Indonesia adalah negara yang lebih netral ketimbang Turki. Indonesia adalah negara yang benar-benar tulen tidak berpihak. Indonesia tidak berpihak ke Rusia, Amerika Serikat, apalagi Cina. Koalisi Indonesia dengan Australia bagus, begitupun dengan Jepang, dan Indonesia bisa melibatkan ASEAN ataupun organisasi lainnya, seperti OKI atau Organisasi Kerjasama Negara Islam Dunia. Jokowi harus turun tangan langsung. Mekanisme yang paling mungkin adalah Jokowi langsung datang ke New York, memimpin delegasi Indonesia, berkomunikasi langsung dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggerakkan majelis umum, dan berbicara di Dewan Keamanan PBB. Indonesia merupakan negara yang besar, yang suaranya tentu berpengaruh pada perubahan dunia.